Di dapur New York yang ramai, bistro nyaman Paris, kedai makanan kaki lima yang ramai di Tokyo, dan kafe trendy di Sydney, revolusi makanan yang senyap sedang terjadi. Inti dari transformasi kuliner ini adalah ikan yang sederhana, ikan nila. Dengan rasanya yang lembut, daging yang empuk, dan nilai gizi yang tinggi, ikan nila telah menjadi favorit dunia, menghiasi meja makan di 5 benua. Namun, di balik ikan yang sederhana ini terdapat kisah menarik tentang inovasi, tradisi, dan sedikit keajaiban teknologi. Pada tahun 2023, pasar ikan nila dunia mencapai 154 triliun rupiah yang mengesankan, dengan Amerika Utara dan Eropa menyumbang 53 triliun rupiah. Popularitas ikan ini melonjak, dengan konsumsi dunia tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 4,8%, melampaui banyak makanan lainnya. Namun, yang lebih luar biasa lagi adalah kisah tentang bagaimana ikan nila menjadi sensasi dunia, dan bagaimana satu negara, Tiongkok, muncul sebagai juara tak terbantahkan dalam industri yang berkembang pesat ini. Tiongkok, negara dengan penduduk miliaran orang, kini menyumbang 68% ekspor ikan nila dunia. Ini bukan sekedar kisah tentang produksi massal, ini adalah kisah tentang bagaimana kegiatan peternakan ikan konvensional diubah menjadi industri berteknologi tinggi, berkelanjutan, dan sangat efisien. Jadi, bagaimana Tiongkok menaklukkan tahta pasar ikan nila dunia? Mari kupas perjalanan ikan buatan Tiongkok ini, dari kolam desa hingga meja makan di seluruh dunia. Budidaya ikan nila di Tiongkok tidak lagi sekedar menebar ikan ke kolam dan menunggu ikan tersebut tumbuh. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peternak Tiongkok telah mengubah budidaya ikan nila menjadi peternakan berteknologi tinggi. Drone, otomatisasi, dan kecerdasan buatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses tersebut, membantu peternak memantau dan mengoptimalkan setiap aspek lingkungan ikan, mulai dari kualitas air hingga perilaku ikan. Salah satu kemajuan paling besar adalah sistem aquaculture sirkulasi ulang, yang mengubah industri ini. RAS adalah sistem tertutup yang mendaur ulang air, menghemat hingga 85% air dibandingkan dengan teknik tradisional. Sistem ini juga memungkinkan ikan dibudidayakan dengan kepadatan 4 kali lebih tinggi daripada sistem konvensional. Mesin menganalisis jutaan titik data tentang suhu, tingkat pH, oksigen terlarut, dan bahkan perilaku ikan. Data ini membantu peternak membuat keputusan yang tepat tentang jadwal pemberian pakan, jumlah pakan, dan penyesuaian lingkungan. Sistem kamera pintar yang dipadukan dengan AI dapat mendeteksi tanda-tanda awal penyakit atau stres pada ikan, sehingga memungkinkan intervensi tepat waktu. Hal ini telah menghasilkan pengurangan penggunaan antibiotik sebesar 30%. Mereka juga telah mengadopsi teknik pengelolaan air yang canggih. Pusat Penelitian Pengembangbiakan terkemuka di Tiongkok menggunakan teknologi penyuntingan gen untuk menciptakan garis keturunan ikan induk yang unggul. Ikan muda dibesarkan di lingkungan yang dikontrol dengan cermat, di mana suhu air dan nutrisi dioptimalkan untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Setelah ikan mencapai ukuran standar, mereka dipindahkan ke kolam pembesaran besar. Di sini, teknologi otomasi dan AI berperan, menyesuaikan pakan berdasarkan data waktu real-time tentang kesehatan ikan dan tingkat pertumbuhan. Ini tidak hanya mengoptimalkan biaya, tetapi juga mengukur dampak lingkungan. Mempertahankan lingkungan peternakan yang ideal sangatlah penting. Kualitas air harus stabil dalam hal pH, oksigen, dan suhu.
Peternakan ikan skala besar menggunakan sistem pemantauan dan sensor otomatis untuk menyesuaikan parameter lingkungan, sementara peternak skala kecil mengandalkan pengalaman dan teknik konvensional mereka. Setelah sekitar 6 hingga 8 bulan, nila mencapai ukuran komersial dan siap dipanen. Untuk memastikan ikan tetap segar dan berkualitas tinggi, proses pemanenan dilakukan dengan sangat hati-hati. Beberapa peternakan ikan besar menggunakan peralatan modern, sementara peternakan yang lebih kecil mengandalkan tenaga kerja manual. Setelah dipanen, ikan dibawa ke pabrik pengolahan, di mana mereka dibersihkan, difilet, dan dikemas. Dari sana, mereka disimpan di gudang dan diangkut ke pasar-pasar besar seperti Eropa dan Amerika Serikat. Untuk memastikan keterlacakan dan membangun kepercayaan konsumen, sistem pelacakan digunakan untuk memantau perjalanan ikan dari peternakan hingga ke meja makan. Fleksibilitas nila telah menjadikannya favorit di dapur-dapur di seluruh dunia. Di negara-negara Asia, ikan nila diolah dengan gaya tradisional, digoreng, dipanggang, atau dikukus dengan serai dan cabai, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan kaya. Dalam masakan barat, ikan nila seringkali diolah dengan cara yang lebih ringan, seperti filet yang dipanggang dengan mentega dan lemon, atau dipanggang dalam oven dengan sayuran. Tren kuliner modern juga telah merangkul ikan nila, mengubahnya menjadi hidangan perpaduan yang unik. Bayangkan tilapia ceviche, hidangan ala Meksiko, tilapia taco, atau bahkan tilapia sushi roll ala Jepang. Dagingnya yang lembut dan putih, kandungan proteinnya yang tinggi, dan daya serap rasanya yang sangat baik menjadikannya bahan serbaguna yang dapat disesuaikan dengan berbagai macam masakan. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan dunia untuk ikan nila, Tiongkok telah memantapkan posisinya sebagai pusat ekspor. Melalui penerapan teknologi modern seperti RAS, robotika, otomatisasi, AI, dan biologi molekuler, negara tersebut telah menjadi produsen dan eksportir ikan nila terkemuka di dunia. Pencapaian ini tidak hanya mengangkat industri akuakultur Tiongkok, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketahanan pangan dunia. Selain itu, industri nila membuka jalan bagi ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi produksi, budidaya nila menetapkan standar baru untuk produksi pangan yang berkelanjutan. Kisah nila lebih dari sekedar kisah tentang seekor ikan. Ini adalah kisah tentang inovasi, ketahanan, dan kekuatan teknologi untuk mengubah sebuah industri. Dari peternakan berteknologi tinggi di Tiongkok hingga meja makan dunia, nila telah menjadi simbol bagaimana tradisi dan modernitas dapat bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, lain kali Anda menikmati filet nila panggang yang sempurna atau taco nila pedas, luangkan waktu sejenak untuk menghargai perjalanan yang telah dilaluinya. Dari kolam desa hingga hidangan dunia, nila bukan hanya sekedar ikan.